Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina Angelika. Di sini saya akan membahas yaitu topik ke-6 tentang dari tujuan memodelkan Rayman. Yang kedua skenario based model atau use case. Yang ketiga ada kelas model. Yang pertama akan saya bahas yaitu tentang Rayman model objektif. Model ini harus memenuhi 3 tujuan utamanya, yaitu yang pertama menggambarkan apa yang dibutuhkan customer, yang kedua membangun dasar untuk pembuatan rancangan desain atau software, menetapkan serangkaian requirement yang dapat divalidasi setelah software dibangun. Kemudian yang kedua yaitu membuat use case. Use case ini dapat kita jelaskan siapa melakukan apa di dalam sistem tersebut atau sistem software. Pada dasarnya use case juga menggambarkan interaksi yang terjadi antara pengguna dengan sistem. Apa saja yang harus kita tuliskan di dalam use case? Sekurang-kurangnya itu ada 6. Yang pertama ada siapa aktornya, yang kedua apa yang menjadi tujuan use case-nya, apa yang menjadi tujuan use case-nya, yang ketiga apa saja kondisi atau syarat yang harus dipenuhi, yang keempat bagaimana skenarionya dan alternatif skenario, yang kelima apa saja pengecualiannya atau exceptionnya, yang keenam apa saja prioritas use case. Kemudian di sini ada use case diagram. Use case diagram itu menjelaskan apa saja yang bisa dilakukan oleh suatu aktor di dalam sistem dalam bentuk visual. Komponen dari use case diagram yang utama ada 2, yaitu aktor dan use case. Model yang mendukung use case itu banyak kondisi di mana informasi terkait requirement tidak jelas jika hanya dengan use case. Saat itulah kita perlu membuat model lain yang mendukung use case tersebut. Model yang biasa digunakan untuk mendukung use case adalah activity diagram dan swampland diagram. Contoh dari activity diagram mendukung use case dengan menyediakan gambar alur interaksi yang terjadi dalam suatu skenario tertentu. Contoh activity diagram untuk mendukung use case yaitu mengajukan permohonan peminjaman barang. Kemudian ada class based modeling. Ini menggambarkan objek yang akan dimanipulasi oleh sistem operasi atau disebut juga method yang dimiliki oleh objek, hubungan antar objek, dan kolaborasi antar kelas. Komponen yang ada di dalam suatu class based model mencakup yang pertama ada classes dan objek, yang kedua atribut, yang ketiga operation, yang keempat class responsibility kolaborator, yang kelima collaboration diagram, yang keenam ada package. Kemudian di sini ada menentukan kelas, apa yang sebetulnya layak untuk dijadikan kelas atau objek. Yang pertama entitas eksternal, misalnya orang, perangkat atau sistem lainnya. Yang kedua sesuatu seperti laporan, tampilan, huruf yang merupakan bagian dari informasi untuk domain masalah. Yang ketiga roles, misalnya manager, engineer, sales person yang diperankan oleh orang-orang yang berinteraksi dengan sistem. Yang keempat ada unit organisasi, divisi, grup, tim yang relevan dengan aplikasi. Yang kelima tempat, misalnya gudang, perpustakaan, universitas yang membangun konteks masalah dan fungsi sistem secara keseluruhan. Kemudian ada class responsibility collaborator. Ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengatur organisasi kelas yang relevan dengan kebutuhan sistem atau produk. Biasanya disajikan dalam bentuk kartu sehingga sering disebut juga dengan istilah CRC card. Kemudian ada association and dependencies. Association merupakan hubungan antar kelas. Pada kelas diagram association digambarkan dalam bentuk garis. Association biasanya juga dilengkapi dengan multiplicity.
Kemudian ada package. Kelas based model biasanya menghasilkan banyak kelas yang akan mudah dilihat dan dianalisis jika dikelompokkan ke dalam suatu package. Atau dengan kata lain, suatu package berisi beberapa kelas yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan atau kedekatan relasinya. Itu dari pembahasan topik pembahasan yang keenam. Mohon maaf jika ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.